Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang, jadi enaknya kita kasih judul aja nih, bincang-bincang siang ya, ngobrol siang. Selepas duhur, aku minum kopi dulu. Ini kopi tadi malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Begini. Aku sering ngobrol termasuk dengan teman-teman akrabku yang apa ya, yang tidak jauh-jauh dari dunia akademik gitu. Bagaimana gelar-gelar kependidikan ya yang menunjukkan seseorang itu pernah sekolah atau pernah menempuh pendidikan itu sebetulnya apa sih artinya gitu ya. Kemarin waktu aku ke kampus ada pengukuhan guru besar gitu ya. Memang sepertinya lebih enak kita nyebut guru besar ya, atau begawan itu daripada profesor. Karena kalau profesor itu bukan bahasa kita gitu ya. Kalau guru besar atau begawan itu bahasa kita ya. Pengukuhan seorang guru besar gitu ya. Terus begitu meriah, ucapan selamat itu berderet di kampus ya. Jangankan yang guru besar, yang doktor aja itu mewah sekali gitu loh. Terus aku mendiskusikan sama teman-temanku. Coba kalau misalkan kita sendiri, aku atau kamu, telah dikukuhkan menjadi doktor atau katakanlah guru besar. Terus kalau title-title yang kita peroleh dari dunia akademik itu tidak linier, tidak memberikan sumbangsih terhadap kehidupan humanis, kehidupan manusia, kehidupan masyarakat, terus untuk apa? Gitu loh. Untuk apa? Gunanya itu loh, manfaatnya untuk apa? Apa sekedar untuk gagah-gagahan, kita diakui, oh doktor, oh profesor, setiap orang panggil kita prof, dok. Apa begitu ya? Untuk apa kalau kita sudah bergelar terus kita nongkrong di kampus? Keilmuan kita tidak berimbas sama sekali secara linear terhadap kehidupan masyarakat. Ya. Misalnya kalau dia di bidang pertanian bisa memberikan sebuah penemuan baru bagaimana meningkatkan hasil panen. Misalkan kalau dia teknik bisa menemukan sebuah kendaraan yang itu dengan harga murah, dengan polusi yang bisa ditekan rendah, dan itu bisa diproduksi sehingga semua rakyat bisa membelinya dengan harga terjangkau. Atau mesin-mesin produksi pertanian atau apalah namanya. Atau kalau Anda sosial, Anda merancang sebuah sistem pemerintahan yang itu, taruhlah tingkat desa saja. Bagaimana supaya kehidupan itu menjadi lebih baik, semua bisa melayani rakyatnya dengan baik. Kan seharusnya begitu. Nah kalau Anda habis diwisuda terus Anda kembali nongkrong di kampus, kan muter-muter ke situ-situ aja. Terus pertanyaannya untuk apa gelar-gelar itu? Cuman masalahnya kita sudah dirusak oleh sistem, ya, bahwa kemampuan seseorang itu diukur dari selembar kertas yang namanya ijazah. Itu loh masalahnya. Ya aku sih menyampaikan sebuah pengalaman ya, bukan sebuah yang harus di apa ya, dijadikan membuat kecewa juga ya enggak juga lah, orang sistemnya sudah begitu, negara kita mau gimana. Aku pernah pada waktu itu ngobrol sama temanku yang dia dekan di salah satu fakultas. Aku tanya sih, sebetulnya sambil iseng juga, bagaimana kalau aku ngelamar jadi dosen? Jawabnya gampang sekali. Oleh sahabatku ini, dia jawab,
Aduh maaf, tidak bisa mas. Masalahnya sekarang dikti itu mengeluarkan kebijakan kalau di dosen itu kan S1, maka yang mahasiswanya itu kan S1, maka dosennya minimal S2. Sedangkan sampean kan S1 gitu. Ya akhirnya mimpi jadi dosen nggak keturutan kalau orang Jawa bilang. Ya begitu itu. Karena apa? Kita tidak mengukur orang berdasarkan dia punya kemampuan apa sih. Tapi kita mengukur dia punya lembaran kertas apa. Dia master, dia doktor, dia profesor. Hanya selembar kertas itu aja. Padahal kalau kita kembali ke filosofi pendidikan, orang itu pendidikan itu dididik supaya apa sih? Supaya pinter, supaya ngerti, bukan supaya cari dapat kerja, supaya gampang dapat cari kerja. Jadi filosofi pendidikan sebetulnya orang supaya ngerti, supaya hidup menjadi berguna bagi yang lain dalam bidang apapun. Kan begitu. Jadi kalau pendidikan untuk gampang cari kerja itu sudah keliru gitu loh. Dan aku sering mendiskusikan itu sama teman-temanku juga. Semua tidak bisa memberikan jawaban karena sistem itu tadi. Kita dihargai oleh selembar kertas. Bukan kita dihargai karena kita punya kemampuan. Bayangkan ada berapa fakultas teknik di Nusantara ini. Masa otomotif dari dulu import aja. Seingatku dari peristiwa Malari tahun 74, tahun 70 digagas, 74 lah itu. Jepang mulai masuk produk-produk otomotifnya. Sampai detik ini. Betul. Kok dalam otaknya itu nggak pernah berpikir ya. Kumpulkan semua rektor-rektor universitas yang ada fakultas tekniknya. Kasih target, bisa nggak Anda buat kendaraan sendiri yang itu terjangkau untuk rakyat kita gitu. Semangat mobil VW itu, Volkswagen itu, kalau Anda tahu di Jerman, itu kan dalam kerangka menciptakan mobil rakyat. Volkswagen itu. Mobil rakyat, mobil yang terjangkau, terbeli oleh rakyat. Itu lebih mengena gitu loh. Jadi kalau cuma bangga-banggaan gelar aja, gimana? Ya akhirnya seperti ini. Dan seperti kemarin, ya, aku tidak akan menceritakan atau tidak akan membahas tentang dialog mereka karena sudah ada yang bahas ya. Sudah ada yang bahas dan itu sudah tersebar di medsos, tinggal Anda memilih beritanya mau mana yang Anda baca dan Anda mau pada pendapat yang mana itu terserah Anda. Ya. Yaitu diskusi ini di salah satu TV nasional sepertinya ini ya. Ini seseorang yang bernama, kita sudah kenal semua, satunya bernama RG ya, satunya lagi bernama Profesor HS ya, Profesor HS. Ini dosen FISIP dari informasi yang saya terima di salah satu kampus terkenal di Surabaya, Jawa Timur ya. Saya tidak akan membahas jalannya diskusi mereka. Cuman saya hanya sedikit memberikan sebuah pandangan secara netral ya. Yang namanya diskusi itu kita beradu argumen, bukan beradu sentimen gitu loh. Makanya dalam diskusi itu tabu kalau kita menyerang pribadi. Siapapun. Jadi itu berlaku untuk umum ya. Yang kita serang itu argumennya, bukan pribadinya. Kalau pribadinya yang kita serang berarti kan itu sentimen sudah. Aku hanya ingin tertarik membahas ini. Ini namanya di sini Communication Corner, ya. Jadi si orang yang gelarnya Prof itu
mengunggah di Facebook dia, ini Facebook sepertinya ya, tapi dia pakai nama Communication Corner. Hei, 1 hari. Diakui atau tidak, RG itu minimal punya 2 manfaat. Satu, dia berhasil membuat kelompok Islam yang dinilai intoleran ternyata bisa menerima orang yang agamanya nggak jelas hanya karena sama-sama mengecam pemerintah. Kedua, dia bisa membuat medsos saya tambah followernya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat penutupan kata ini berarti profesor ini agamanya Islam. Dia mengucapkan alhamdulillah. Ya semoga demikian ya. Karena sekarang banyak juga orang bukan Islam ngomong alhamdulillah itu. Jadi saya menggunakan parameter umum aja, kebiasaannya sih ya. Gitu loh. Tapi ya semoga Islam tuh. Jadi aku enggak salah. Yang aku mau diskusikan itu di sini. Aku nggak tahu apakah dia sependapat, karena kalimatnya begini. Dia berhasil membuat kelompok Islam yang dinilai intoleran. Nah, Islam yang dinilai intoleran, ini loh yang aku mau bahas. Yang nilai itu siapa? Aku mau tahu. Yang menilai Islam intoleran itu siapa? Kok nggak enak banget dengarnya gitu loh. Karena di sini kalimatnya nggak jelas. Apakah sang profesor ini, ya, kalau Anda lihat YouTubeku, apakah Anda juga mengatakan Islam itu intoleran? Hah? Aku mau tanya, apakah Anda mengatakan Islam itu intoleran? Tuh ya. Intoleran itu tadi, kalau aku harus hati-hati. Aku cari data tadi, nih ya. Sebentar. Supaya kita sama-sama tahu apa sih intoleran itu. Ya. Intoleran itu adalah ketidaktoleranan. Jadi kalau Islam intoleran, berarti Islam itu tidak toleran. Toleran itu apa sih? Kalau di teknik itu misalkan dia 10 mili, maka harus dibuat 0,005 mili. Nah, yang 0,005 mili itu toleransi. Kalau kami di teknik begitu. Misalkan baut, ya, panjangnya berapa? 10 mili tadi. Maka harus dibuat toleransinya berapa? 0,0005 mili. Nah, itu toleran. Presisi banget. Kalau kita tarik ke ilmu sosial, toleran itu artinya memberikan penghormatan, ruang penghormatan kepada yang lain yang berbeda dengan kita. Itu toleran. Nah, terus kalau dibilang Islam yang dinilai intoleran, Islam yang mana? Betul. Apa ada Islam intoleran? Aku adjektif seperti ini kan membuat kita risih. Karena ini yang ngomong bukan orang awam. Bukan. Ini yang ngomong itu seorang dengan gelar akademik begawan tadi. Guru besar tadi. Dan dia dosen. Aku tidak tahu apakah dia juga sepakat ada Islam intoleran. Karena dia bilang begini kalimatnya. Kelompok Islam yang dinilai intoleran. Nah, pernyataannya yang menilai itu siapa? Kalau profesor ini termasuk dalam kelompok yang menilai ada Islam intoleran, ini kan pikiran-pikiran yang nggak genah yang harus diluruskan. Gitu loh. Ya, apalagi dia seorang dosen FISIP, Fakultas Sosial, ya, ilmu-ilmu sosial ya, yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan politik. Seharusnya dia tahu. Tuh. Tapi aku nggak tahu apakah dia dalam posisi juga mengatakan bahwa ada Islam yang intoleran atau tidak, karena bersayap kalimatnya. Sekarang itu yang intoleran. Terus yang ini lagi, ya, pengecam pemerintah. Ya, pengecam pemerintah. Kita jawab dulu kita bahas dulu yang toleran dulu.
Untuk profesor yang mengatakan demikian, ya, aku nggak tahu apakah Anda ada dalam kelompok yang mengatakan ada Islam intoleran. Sebetulnya Anda perlu referensi, ya, baca buku. Buku itu judulnya Lintasan Sejarah Dunia, itu ada 2 jilid itu. Tapi buku itu sulit dicari, ya. Sulit, buku lama sih. Mungkin kalau Anda masuk ke perpustakaan UI di sana ada, tanya sama petugas perpustakaan. Judulnya Sejarah Lintasan Dunia. Aku juga lupa apakah itu di jilid 1, apakah itu di jilid 2. Itu yang ngomong Jawaharlal Nehru. Seseorang yang beragama Hindu. Apa katanya? Apa komentarnya? Sederhana sekali komentarnya. Tapi sangat-sangat menarik. Dia bilang bahwa Muhammad telah sukses membangun surga di atas padang pasir. Coba. Coba kamu renungkan kalimat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad telah sukses membangun surga di atas padang pasir. Pertanyaanku, ada nggak kesuksesan yang bisa dibangun tanpa adanya sebuah rasa toleran? Sedangkan hidup ini kan full color. Gitu loh. Hidup ini full color. Gitu loh. Pernah suatu mahasiswa di kampus ini, dia dengan semangatnya ngomong bahwa hukum-hukum Islam, syariat-syariat Islam itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Karena di Indonesia itu multiwarna, full color, tidak hanya Islam. Kecuali di Madinah, di Arab dulu ketika zaman era Nabi, di sana one color, tidak multicolor gitu. Ketika dia bersemangat ngomong begitu, aku diam aja. Kenapa? Ketika seorang sedang bersemangat lari itu jangan kamu stop. Dia akan jungkel nanti kalau orang Jawa bilang. Biarin aja, ketika dia udah capek, dia berhenti baru diajak ngomong. Begitu juga saat itu. Akhirnya setelah dia berhenti, aku ajak ngomong. Mas, sampai tahu nggak bahwa masyarakat Madinah saat itu full color loh. Jangan Anda bayangkan one color hanya Islam tok, enggak. Di sana ada ahli kitab, yang itu Yahudi Nasrani, ada kafir, ada yang nggak jelas, ada yang disebut munafik, yang tergantung kepentingan, kadang Islam, kadang kafir. Anda tahu nggak itu? Itu membuktikan bahwa waktu Kanjeng Nabi membuat sebuah sistem pemerintahan itu tidak one color, itu full color, dan ternyata bisa. Artinya apa? Di sana ada nilai-nilai toleran kalau kita lihat sejarah itu. Dulu. Makanya kalau ada profesor bilang Islam intoleran, itu aku jadi tertarik ingin tahu data empirisnya itu apa sih? Data historisnya itu apa sih sehingga bisa kita diskusikan secara akademik. Dan kita berbicara Islam, bukan berbicara umat Islam, harus dibedakan. Orang banyak saja yang ngomong-ngomong agama Islam, tapi kelakuannya nggak Islam juga kan banyak. Sama di agama lain juga begitu. Antara klaim agama yang dia peluk dan kelakuannya itu nggak seimbang. Gitu loh. Ya. Jadi hati-hati kalau ngomong. Dan ini seharusnya ke pihak kampus manggil dosen ini, diajak ngomong baik-baik, itu maksudnya gimana sih? Apakah dia mengutip ada orang mengatakan Islam intoleran, atau dia sendiri berpendapat Islam itu memang ada yang intoleran atau gimana gitu? Kan kita tidak tahu juga dia ada kerangka berpikir yang mana. Gitu loh. Ya. Jadi supaya jangan kacau gitu. Oke, berikutnya tentang mengecam pemerintah. Ya. Aku juga nggak tahu sebagai seorang profesor, dosen, FISIP, seharusnya ngerti dong. Kita kan sudah sepakat sistem politik kita demokrasi. Yang namanya demokrasi itu harus ada dua pemain. Satu bermain di dalam pemerintahan, satu bermain di luar pemerintahan.
yang di dalam pemerintahan memberikan kebijakan-kebijakan dan kemudian melaksanakan kebijakan itu dalam bentuk pemerintahan dalam tata kelola negara. Yang di luar pemerintahan memberikan pengawasan. Lah kalau ada proses pengawasan itu terus dibilang mengecam, itu paham nggak sih dengan demokrasi? Ya kalau nggak mau dikecam ya sudah, nggak diganti saja, jangan pakai demokrasi, pakai monarki kayak apa kayak gitu. Jadi aduh, kacau-kacau semua. Ya. Demokrasi itu ya begitu, jangan sedikit dikatakan mengecam gini gitu. Yang aku juga nggak habis pikir, kenapa terus disandarkan dengan agamanya orang yang mengecam itu? Karena yang mengecam agamanya Islam terus dibilang Islam intoleran gitu. Pernah nggak Anda itu mengaitkan penjajah dengan agamanya? Misalkan Belanda, berapa tahun menjajah Nusantara, itu agamanya apa? Pernah nggak Anda kaitkan? Terus datang Inggris, agamanya apa? Terus datang Portugis, agamanya apa? Aku belum pernah ada seorang tokoh, akademisi, mengaitkan ya agama-agama penjajah itu sehingga ditarik sebuah kesimpulan. Nggak pernah. Mesti yang menjajah siapa? Belanda. Yang menjajah siapa? Inggris. Yang menjajah siapa? Portugis. Selesai. Nggak dikaitkan dengan agamanya. Lah ini ada orang, katakanlah dia kelompok mengecam, sebetulnya apa mengecam apa enggak itu kan perlu kita diskusikan lagi, kata-kata diksi mengecam itu. Dia mengkritik pemerintahan, lalu dikaitkan dengan agamanya. Karena apa? Karena agamanya Islam. Terus Anda kaitkan. Terus kenapa yang lain tidak Anda kaitkan? Jadi kan kerangka berpikirnya nggak genah gitu loh. Demokrasi itu ya begitu. Apalagi kalau peran-peran kontrol itu nggak dilakukan oleh mereka yang memang ditugaskan untuk mengontrol pemerintah, karena semua masuk dalam satu kolam pemerintahan, mesti ada tokoh-tokoh lain yang dia akan hadir untuk menggantikan peran-peran itu. Ibarat air itu loh, kemanapun ada bendung, air itu akan mencari jalannya sendiri. Gitu. Jadi nggak aneh gitu loh. Di dalam sebuah sistem pemerintahan yang demokrasi, nggak aneh kalau ada yang mengecam itu. Ya memang harus begitu. Ini kok merasa aneh dikritik. Dan yang aneh lagi, pengkritiknya dikaitkan dengan agamanya Islam. Kok yang lain-lain nggak gitu loh. Dan yang menulis ini alhamdulillah ditutup. Alhamdulillah berarti dia Islam. Ada orang Islam fobia dengan Islam tuh gimana itu? Gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener, ini kalau aku punya anak dosen seperti ini, aku suruh ganti tuh dosennya, apa keluar aja kuliah tempat lain. Gitu loh. Inilah akibat karena kita tidak memahami ilmu. Dan juga ini karena ustadz-ustadznya juga yang geblek-geblek juga banyak. Kalau menjelaskan hadis, tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai masuk ke lahat. Ya ilmu apa? Nggak dijelaskan kan? Dan ilmu itu apa? Apa sih ilmu itu apa? Ilmu itu apa? Ada ustadz-ustadz yang dengar ini. Kamu jelaskan nggak? Apa ilmu itu? Jadi kekacauan-kekacauan ini karena pendidikan-pendidikan kita itu menjadi salah. Karena semua sudah ada nggak genah semua. Harus ditata ulang gitu loh. Jadi dengan adanya kita bincang-bincang siang ini, semoga itu bisa meredamkan kita semua ya. Bukan saling untuk menyerang, bukan. Tapi aku ajak kalian untuk berpikir yang lebih baik, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Karena apa? Pemahaman kita tentang ilmu pun itu salah. Gitu. Sehingga di lembaga pendidikan yang katanya kaya-kaya ilmu itu jadi nggak karuan seperti ini. Ya. Dan kebetulan alhamdulillah mungkin nanti malam aku akan unggah untuk kalian semua, yaitu judulnya Al-Quran Suatu Ilmu gitu. Nanti di video itu kalian ngerti ilmu itu apa sih gitu loh. Akan dikupas tuntas di sana. Oke. Kalau
sepertinya gini ya. Seandainya Mas Prof itu nggak terima, ayo kita diskusi gitu. Saya akan siap. Anda bisa hubungi saya lewat YouTube atau lewat Facebook ya, di komen. Nanti saya kasih nomor. Atau di video saya ada nomor kontak saya kok. Saya bukan orang yang sulit dicari. Kita diskusikan untuk menjadi yang lebih baik lah. Tapi aku nggak mau pakai Zoom itu enggak. Itu yang pakai Zoom itu orang gendaan itu, bukan untuk diskusi. Kalau diskusi kita harus meminjak tanah dan bumi yang sama, kita saling berhadapan, itu diskusi gitu ya. Kalau yang pakai Zoom itu wong gendaan nih. Kalau kangen sama pacar pakai Zoom itu. Ya. Apa judulnya? Terserah. Yang paling menarik kalau judulnya Islam dan toleran tuh. Supaya Anda ngerti gitu loh. Bahwa Islam itu sangat toleran kok. Gitu. Ya. Atau syukur-syukur sivitas akademik Anda di tempat Anda ngajar mau memfasilitasi diskusi kita itu lebih baik. Tapi kalau nggak mau, nggak apa-apa lah. Nanti saya bisa kontak teman-teman saya Surabaya. Saya tinggal di Malang kan, nggak jauh Surabaya. Nanti saya kontak teman-teman di Wisma Mu'alaf Surabaya untuk memfasilitasi pertemuan kita. Kita diskusi di sana supaya menjadi edukasi bagi yang lain. Gitu. Bahwa Islam itu toleran gitu. Ya. Tapi semuanya, aku ulangi lagi. Bincang-bincang siang ini untuk mengajak kalian semua berpikir sehingga kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Atau setidaknya kita belajar lah untuk lebih baik lagi dari apa yang sudah ada. Gitu ya. Oke, itu dari aku. Maaf kalau ada salah-salah kata atau yang kurang jelas ya. Ya aku sudah sejelas mungkin sih, tapi kan bisa saja kalian nggak jelas juga apa maksudku gitu. Oke. Selamat menantikan ya, nanti malam aku unggah tentang Al-Quran suatu ilmu supaya kalian ngerti apa ilmu itu. Jangan kuliah, sudah S2, S3, doktor, profesor, ditakoni ilmu itu apa, itu nggak ngerti itu kan ya repot. Apalagi ustadz-ustadz itu ngutip ayat, bolak-balik tapi nggak jelaskan ilmu itu apa gitu. Nanti di unggahan berikutnya akan dijelaskan ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.